Halo temanku, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu dark physics dan bagaimana mekanisme penyaluran dark physics. Dana alokasi khusus fisik atau sering disingkat dengan dark physics adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah di dalam APBN untuk disalurkan ke daerah-daerah serta bertujuan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Ketentuan mengenai dark physics diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis dark physics dan PMK Nomor 198 Tahun 2021 yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengelolaan dark physics. Sebagai bentuk pengelolaan dark physics, Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran Gun Pengelolaan TKD menetapkan beberapa pejabat administratif yang turut membantu mengelola penyaluran dana ini, antara lain Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA Bun Pengelolaan TKD, Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA Bun Pengelolaan Dana Transfer Khusus, Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dark Physics dan Dana Desa, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPB sebagai Koordinator KPA Bun Penyaluran TKD. Mulai tahun 2017, penyaluran dark physics dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 173 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia. KPPN ditunjuk sebagai KPA penyaluran dark physics dan dana desa dengan tujuan antara lain 1. Mendekatkan pelayanan Kemenkyu terhadap Pemda melalui 173 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia. 2. Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemda dengan Kementerian Keuangan. Dan 3. Meningkatkan efektivitas MONEF serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah. Penyaluran dark physics dilakukan berdasarkan jenis atau bidang atau subbidang pada suatu kegiatan. Secara umum, penyaluran terbagi menjadi 3 mekanisme, yaitu mekanisme bertahap, sekaligus, dan campuran atau sebagian bertahap, sebagian sekaligus. Pada mekanisme bertahap, penyaluran dilakukan dengan melewati 3 tahapan, antara lain, tahap pertama, batas waktu penyaluran paling cepat bulan Februari dengan penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli dengan catatan sebagai berikut. Dan dokumen persyaratan sebagai berikut. Pada tahap kedua, batas waktu penyaluran paling cepat pada bulan April dengan penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Oktober dengan catatan sebagai berikut. Dan dokumen persyaratan sebagai berikut. Pada tahap 3, batas waktu penyaluran paling cepat bulan September dengan penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember dengan catatan sebagai berikut. Dan dokumen persyaratan sebagai berikut. Pada mekanisme sekaligus, penyaluran terbagi menjadi 2 jenis, antara lain 1. Sekaligus sampai dengan 1 miliar dengan batas waktu penyaluran paling cepat bulan April dan penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli dengan catatan sebagai berikut. Dan dokumen persyaratan sebagai berikut. Dan yang kedua, sekaligus rekomendasi dengan batas waktu penyaluran paling cepat bulan April dan penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember dengan catatan sebagai berikut. Dan dokumen persyaratan sebagai berikut. Penetapan mekanisme penyaluran dark physics dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan pagu subbidang dark physics, apabila nilai pagu sampai dengan 1 miliar, maka penyaluran dark physics menggunakan mekanisme sekaligus sampai dengan 1 miliar. Namun, apabila nilai pagu lebih dari 1 miliar, maka penyaluran memperhatikan hal berikut. Apakah dark physics merupakan rekomendasi salur sekaligus? Apabila tidak, maka penyaluran dark physics menggunakan mekanisme bertahap. Apabila iya, maka penyaluran memperhatikan hal berikut. Apabila seluruh rencana kegiatan dark physics direkomendasikan, maka penyaluran dark physics menggunakan mekanisme sekaligus rekomendasi atas KL. Apabila rencana kegiatan dark physics tidak seluruhnya direkomendasikan, maka penyaluran dark physics menggunakan mekanisme campuran. Grafik alur penyaluran dark physics dapat digambarkan sebagai berikut.